Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel TV Sekolah Kader Bangsa Wasalim. Satu bentuk podcast sebagai pembelajaran untuk kita semua untuk mengerti apa yang terjadi dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. TV Sekolah Kader Bangsa Wasalim mencoba untuk menjadi salah satu alat untuk menginisiasi pembentukan karakter bangsa sehingga mewujudkan satu masyarakat yang berkeadilan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan yang ada di sekitar kita saat ini, yang saya beri judulnya adalah Quo Vadis, kepemimpinan berkarakter. Kalau kita terjemahkan secara harfiahnya, kemanakah engkau pergi pemimpin berkarakter? Seperti kita ketahui bersama saat ini bahwa di sekitar kita ada satu fenomena yang dibalut dengan satu alasan-alasan yang mungkin atau satu hal-hal yang sifatnya sudah lumrah seperti kita yang disampaikan oleh para pemimpin kita, itu bahwa saat ini ada satu penunjukan komisaris yang didasarkan atas satu kondisi yang sifatnya lebih cenderung ke koneksi dibandingkan dengan kompetensi. Ini satu pemahaman yang perlu kita sadari bersama. Apakah ini menjadi satu permasalahan untuk kita semua, atau sebenarnya ini menjadi satu pendorong? Karena bagaimanapun juga satu pemimpin yang telah ditunjuk itu akan menetapkan bawahan-bawahannya atau timnya. Itu ada dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah kerjasama, dan yang kedua adalah sama-sama kerja. Nah, ini bagaimanakah sebenarnya penerapannya di kita semua? Mungkin apa yang mensitir dari apa yang dikatakan oleh Kepala Pakom Kepresidenan Bapak M. Kodari, penunjukan pemimpin terutama komisaris saat ini hanya didasarkan pada dua hal. Satu, akal sehat, dan satu lagi adalah niat baik. Jadi faktor kompetensi ini dikesampingkan, lebih cenderung ke arah ke koneksi. Nah, untuk hal ini kita akan diskusikan bersama sebetulnya seperti apakah sih pemimpin yang baik itu, dan bagaimanakah langkah-langkah untuk bisa menunjuk satu pemimpin yang berkarakter, suatu pemimpin yang mempunyai kepentingan visi ke depan untuk kesejahteraan kita bersama. Untuk itu pada kali ini telah hadir di perbincangan kita seperti biasa founder dari Sekolah Kader Bangsa Bapak Gus Heriwono, dan juga fasilitator dari Sekolah Kader Bangsa Wasalim. Yang pertama Pak Imam Ratriyoso, yang kedua Pak Rida Yakubalis, dan yang ketiga Pak Nur Edi Santoso. Yang pertama Pak, kalau lihat kita fenomena kita sekarang ini rasanya agak miris juga terhadap penunjukan para pemimpin kita. Penunjukan yang bukan didasarkan atas pilihan rakyat ya. Nah, menurut Pak Gus, bagaimana sih sebetulnya pimpinan ideal yang berkarakter itu, Pak? Di Indonesia ya? Di Indonesia. Oh. Ini nih, kalau bicara pemimpin memang di Indonesia ini tadi betul Quo Vadis ya, dalam arti nggak mudah untuk mencari pemimpin berkarakter di Indonesia saat ini ya. Sekarang memang definisi karakter ini harus dicari ulang, nih kan? Karena rakyat itu agak sulit ya memilih definisi pemimpin itu yang baik ya. Definisinya aja dia itu belum paham itu. Menurut saya sih gitu ya. Jadi banyak orang yang pemimpin baik itu ya yang ngasih duit gitu kan. Nah, akhirnya definisi itu agak larut di masyarakat, apalagi ditambah sekarang ini situasinya menjadi pendidikan moral yang luar biasa jeleknya menurut saya.
Karena dalam konteks tadi mencari pemimpin itu artinya kalau pemimpinnya itu tidak berkarakter, ya, artinya tingkat presiden, tingkat menteri, tingkat eksekutif yang mengelola Indonesia ini, ke depan rakyat Indonesia ya tidak akan berkarakter, ya kan. Nah, kalau tadi disampaikan gimana ya mencari pemimpin yang baik di Indonesia ini yang berkarakter yang seperti apa? Ini yang memang bahan diskusi yang harus jangan pernah berhenti. Karena narasi mencari pemimpin karakter ini harus mulai didengungkan dan semua termasuk TV Kader Bangsa ini ya ikut andil lah, bersuara bahwa ini ada sesuatu yang nggak benar. Nah, artinya kita katakan tidak nggak benar itu dalam konteks begini. Sebetulnya negara ini mau diarahkan kemana? Ya kan? Moral, nilai-nilai anak bangsa itu mau kemana? Gitu ya. Jadi kita negara pragmatis, negara yang ayo kita cari kekayaan, cari duit gitu. Yang hidupnya itu adalah kehidupan duniawi seakan-akan. Ya. Itu materialisme. Materialisme. Artinya rakyat didorong untuk ayo kita ini masyarakat kita harus cari duit, kita harus pandai, ini apa iya itu kan gitu. Jadi moral bangsa ini nggak ada kejelasan, kita mau dibawa kemana sehingga nilai-nilai yang muncul di masyarakat itu pragmatis, termasuk cara memilih bagaimana para eksekutif, para pemimpin tadi ya, salah satu yang disinggung komisaris, salah satu yang hanya menekankan perlunya niat baik dan akal sehat. Ini kan blunder ya. Itu cara pemikiran yang sangat dangkal. Padahal dia seorang pemimpin. Nah, artinya dengan ucapan itu dia menanamkan nilai-nilai ke orang lain. Ini akal sehatnya gimana? Kalau saya sebagai seorang pemimpin seperti dia, bahwa omongan saya ini tidak hanya diikut oleh para menteri atau para presiden khususnya, enggak, rakyat kecil, anak-anak bangsa ini kan dengerin. Akhirnya dia nyadar, oh kalau gitu kita nggak perlu lagi punya kompetensi, kita punya keahlian, yang penting kita punya akal sehat dan niat baik. Dan itu tidak terrumuskan dengan baik. Akal sehat itu seperti apa, ya, ajar nggak, ya kan? Nah, akhirnya kalau dia akal sehat itu dia harus dibikin bener nggak akalnya sehat. Kan kita publik nggak tahu. Barangkali yang komisaris diangkat itu akalnya nggak sehat. Ukurannya apa? Kan? Karena ada apakah dia sudah diikut di neuroscience sekarang itu kan lagi diambil itu kelihatan tuh. Akalnya itu mungkin bukan akal sehat juga, bisa jadi kan, wah akalnya buruk malah. Nah ini kan seorang pemimpin yang katanya dia dipilih oleh presiden tapi punya akal nggak sehat. Justru dia akalnya nggak sehat, muncullah dua narasi yang utama itu menjadi publik, menjadi olok-olokan netizen. Saya ngurusnya sekarang tuh begini ya, saya itu sudah terlalu, saya sebenarnya nggak pernah ngomong-ngomong yang sekeras ini gitu, nggak, tapi sudah terlalu ini negeri ya. Jadi gimana ya, kita disuguhkan tiap hari narasi-narasi negatif baik terhadap pemerintah. Dan artinya apa? Ini situasi ya, bahwa ya ini kondisinya, hujatan ya ini kondisinya. Kenapa? Karena pemimpin tidak berkarakter. Kalau dia cool betul-betul untuk rakyat, contohlah Iran. Saya kemarin mendapatkan video atau berita di koran, saya baca itu merinding saya. Nggak ada itu orang dalam dunia sekarang manusia dihantarkan oleh jutaan manusia seperti itu, nggak ada. Ya kan, bahkan rakyat ada menangis, bahkan ada tulisan ya, saya lebih sayang pada kaum ini daripada bapak saya sendiri. Itu luar biasa, karena ketulusannya itu terasa. Nah sekarang apa iya kita setelah ditinggal Jokowi, ditinggal SBY, wah merasa kehilangan? Enggak, paling menghujat. Nanti Prabowo selesai dihujat juga, nggak ada. Nah ini kan mental bangsa kita adalah mental bangsa penghujat. Tapi yang mulai itu bukan dari rakyat, itu pemimpin. Nah
ini benang-benang merahnya harus kita putuskan dari sini, Mas Koko. Ya. Itu sih. Ya. Nah, menurut Pak Gus sendiri, di samping moralitas yang perlu dibenahi di kalangan eksekutif itu, kalau kita lihat sekarang pola pendidikan di Indonesia sendiri untuk pembentukan karakter itu kan, pola pendidikan itu kan tidak bisa instan, harus berkelanjutan. Sebagai contoh lah, misalnya kita Jepang itu dimulai ditanamkan dari bawah, sehingga mereka akan ketika dewasa yang sudah bisa mengambil keputusan akan tetap akan mengadop pada ajaran-ajaran yang sudah pernah ditanamkan kepada mereka. Betul. Nah, menurut Pak Gus sendiri, apakah pola pendidikan di Indonesia sekarang ini sudah artinya sudah sesuai dengan keinginan dari sekolah kader bangsa dalam pembentukan karakter di Indonesia, utamanya untuk pembentukan karakter yang baik? Kira-kira gimana? Iya, iya. Ya ini memang saya lihatnya sih ada upaya ke sana, tapi belum, ya mungkin baru 5-10%. Kalau saya lihat begitu, ada upaya ke sana, karena ada PAUD dan segalanya itu juga ada pembangunan karakter ya. Tapi yang saya inginkan mungkin kemauan keras dari pemerintah. Jadi pemerintah yang sukses melakukan perubahan karakter bangsa itu ukurannya bukan fisik. Bukan fisik itu gini, oh sudah ada MRT, sudah ada pesawat hebat, sudah ada bom, sudah ada, enggak itu. Perubahan yang bisa dilakukan oleh seorang kepala negara ketika dia hebat itu namanya kalau dia bisa merubah sebuah budaya, culture, nilai-nilai. Contohnya, sejak dipegang Pak Prabowo ini rakyat kita disiplin. Nah itu, sejak dipegang oleh Jokowi itu rakyat kita jujur-jujur, ya kan? Nah, itu nilainya tidak. Jadi sekelompok masyarakat yang mengalami perubahan masif dengan nilai-nilai itu. Dulu saya respect dengan mengatakan revolusi mental, tapi ternyata jargon saja, ya kan, itu bagus. Nah, kaitannya dengan di Indonesia itu memang perlu ada kemauan kuat dari rakyat, bukan dari pemerintah. Jangan percaya dengan saya. Berat. Rakyat harus diyakinkan bahwa kita perlu perubahan mental. Nah, caranya dia harus kita kasih pemahaman seperti inilah, ya. Kita kasih edukasi, kita waktu karena ada dalam tiga dimensi dalam pendidikan moral bangsa, artinya pendidikan karakter bangsa. Pertama itu ada pendidikan yang secara pendidikan formal, ya. Harus diselipkan di situ nilai-nilai. Itu sudah banyak lah, ada dulu, sekarang ada pemahaman budi pekerti, sekarang sudah nggak ada lagi ya, mungkin dulu. Kalau dulu ada pendidikan moral Pancasila. Moral Pancasila itu perlu didikan itu di formal. Tapi yang lebih penting lagi adalah di aspek sosial, artinya lembaga-lembaga sosial, kegiatan sosial, karena perlu pemimpin. Jadi anak kecil itu hanya melihat contoh. Nah ini yang tidak jalan. Para pemimpin dia merasa saya nggak berpengaruh pada anak bangsa. Ini yang salah. Pada apa yang dilakukan itu akan di-capture, akan didiskusikan oleh dia juga bisa dia. Nah itu. Yang terakhir setelah situ ya dari rumah. Jadi dari keluarga kecil ini juga penting. Maka pentingnya ada pendidikan karakter di rumah. Ini juga sudah masif, tapi semasif-masifnya itu masih masif masalah-masalah politik. Anak dididik menjadi seperti ini gitu loh. Ayo jadi pengusaha, ayo jadi politikus. Akhirnya nggak ada strategi roadmap yang bagus bahwa nanti tujuan kita adalah bangsa yang berkarakter. Maka kita akan cari bangsa yang berkarakter itu seperti apa yang diharapkan, yang bisa membuat semua rakyat itu sejahtera, gitu ya. Jadi kalau bisa ditarik satu benang merahnya bahwa pembentukan karakter itu
juga harus didasari dari masyarakatnya dulu, Pak. Betul. Ya, Ya. nah pemerintah tinggal mengeksekusinya aja. Ya. Bagaimana Kemauan keras. kemauan keras. Nah, kemauan keras rakyat ini harus distimulus. Ya, Karena dia kan nggak paham, ya tadi orang ya katanya orang ini bodoh-bodoh, Ya. katanya gitu ya masih ya, Ya. konteks gitu. Ya. Wah ya nggak ngerti dia apa yang mau diberontak. Ya. Selama tidak ada pemicu untuk kita merdeka yang seutuhnya, kita nggak akan bisa membangun sebuah pendidikan karakter yang terarah ya. dan baik. Kita itu bahwa seperti apa yang disampaikan Pak Kus itu harus ada kuatnya keinginan masyarakat untuk membentuk karakter. Ya. Dan itu juga perlu adanya stimulus, Ya. ya mungkin bisa dari pemerintah eksekutif atau dari pihak-pihak yang terkait dengan itu. Ya. Kalau kita lihat sekarang di dalam teori kepemimpinan modern, itu kita kan ada 3 kepemimpinan, yang paling tidak ada 3 ya. Kepemimpinan yang transaksional, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan yang melayani. Ya. Ya, kita sih berharap Indonesia menuju ke kepemimpinan yang melayani. Karena di situ kehadiran pemimpin itu akan dirasakan betul oleh masyarakat secara luas. Ya. Cuman sekarang kalau kita lihat kondisinya saat ini, Indonesia itu menurut pandangan saya baru masih dalam tahapan kepemimpinan transaksional di semua lini. Ya. Dari kelurahan, desa Ya. sampai ke Ya. ini, terutama yang berkaitan dengan eksekutif Ya. ya. Nah, menurut pandangan Pak Imam sendiri, ini sebetulnya kepemimpinan transaksional untuk menuju ke kepemimpinan yang melayani. Ya. Ini kira-kira gimana, Pak? Ya, baik, makasih Pak. Jadi saya mungkin kembali ke judul dari yang kita bahas ini kan, Quo Vadis, kepemimpinan yang berkarakter ya. Ini saat ini memang narasi karakter ini hampir dilupakan Pak. Ya. Padahal karakter ini kan adalah anchor, jangkar dari segala hal kan. Karakter ini juga menjadi penjaga, reminder siapapun ya. Mulai dari pemimpinnya, presidennya, eksekutif, legislatif sampai kepada rakyat gitu. Jadi semua kehidupan kita ini harus bermuara dan berakhir pada karakter gitu loh. Keputusan, diskusi, kebijakan, semua itu harus berbasis karakter. Nah ini yang hilang. Kenapa? Nyambung ke diskusi Pak Toto tadi, itu transaksional. Kita semua transaksional karena kita belum bisa memilah dan kapan transaksional itu harus stop dulu, harus mulai ditinggalkan. Ini dampak dari sistem pemilihan kita yang door to door, yang luar biasa. Di situ ada money politik, di situ ada amplop segala macam. Nah ini dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin kita gitu loh Pak. Jadi ini yang harus kita konsensuskan di antara seluruh rakyat Indonesia. Selesaikan sudah politik transaksional. Lalu perlu kesadaran dari pemimpin-pemimpin kita yang mendapatkan amanah dipilih ya. Selesaikan kebijakan yang sifatnya transaksional, termasuk tadi yang di awal tadi bahwa presiden memilih komisaris, itu kan bagian daripada politik transaksional, politik balas budi ya kan. Tidak melihat meritokrasi, tidak melihat kompetensi. Yang penting karena kamu sudah berjasa menjadi bagian daripada saya, balas jasanya adalah menempatkan dia untuk kemudian melanggengkan kekuasaan gitu loh. Ya. Selama para pemimpin kita narasi dalam pikirannya itu masih transaksional, kita akan sulit untuk melangkah menjadi transformatif, apalagi melayani gitu loh. Nah, jadi sekarang tugas kita para rakyat ini di tengah kekecewaan kita terhadap pemimpin kita hari ini ya kita perlu kesabaran yang revolusioner. Apa? Ya, kita lah rakyat inilah yang menaikkan standar karakter kita, sehingga dengan itu kita secara langsung dan tidak langsung memberikan hukuman kepada pemimpin-pemimpin yang tidak mencapai level transformatif apalagi melayani. Nah, dengan keberanian kita ini insya Allah kita akan kemudian
memaksa sistem untuk kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Tetapi Pak Toto, ini memang tidak mudah. Ini tidak mudah. Kenapa? Karena basic need manusiawi kita itu digoda oleh pragmatisme, digoda oleh uang, digoda oleh bayaran-bayaran gitu. Sehingga hari ini kita saksikan bahkan teman-teman aktivis kita mungkin sebagian cita-citanya adalah bermimpi kapan diangkat menjadi komisaris. Ya. Karena godaan-godaannya sudah, teman saya sudah jadi komisaris, dapat setahun 2M, 3M. Sampai kapan saya kritis segala macam, kan gitu. Itu godaan-godaan yang sifatnya abadi dan menyentuh basic need kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dari Sekolah Kader Bangsa ini ya, kita coba komitmen untuk kembali menyuarakan nilai-nilai karakter, jujur, disiplin, berani, betapapun sulitnya, betapapun mungkin ini terdengar mengaung-ngaung di angkasa raya, tapi memang itu yang harus kita lakukan karena itu sebagian dari hal-hal yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, yaitu kembali kepada karakter. Ya, makasih Pak Imam. Jadi kalau bisa saya sampaikan di sini bahwa untuk mengubah karakter itu perlu juga satu dorongan dari masyarakat seperti apa yang disampaikan Pak Nuli. Karena kalau kita melihat hanya perubahan karakter itu dibentuk atau dilakukan hanya oleh pemerintah, itu malah berkecenderungan zone politikers. Yes. Gitu, Pak, ya. Nah, menurut Pak Rida sendiri, ini keterkaitannya dengan Sekolah Kader Bangsa, ini kan mencoba menginisiasi pembentukan karakter, Pak ya. Ini sebagai salah satu seperti apa yang disampaikan Pak Imam tadi, untuk ikut memberikan satu kontribusi dalam pembentukan karakter bagi bangsa kita. Nah, Sekolah Kader Bangsa ini secara realnya bagaimana Pak nanti untuk bisa memberikan sumbangan terhadap pembentukan karakter ini? Ya, baik, terima kasih Pak Koko. Ya. Sebelum saya ke sana, mungkin saya menggambarkan dari pembicaraan Pak Kus sama Pak Iman tadi. Ya. Bicara karakter itu memang ada 3 pilar. Pertama, moralitas. Kedua, di tengah itu etika. Dan yang paling ujung itu namanya normatif. Ya, kalau misalnya moralitas itu kita mungkin dulu belajar, diajarin dari soal agama, kemudian dari sisi tadi Pak Kus sudah bilang keluarga terkecil, ya, kemudian mungkin kakak beradik, ya. Ada 2 di situ, perkataan sama perbuatan. Ya. Artinya perbuatan harus bersatunya kata dan perbuatan. Ya, gitu. Kadang-kadang cuman kita lupa kata-kata aja, ya. Contoh misalnya di sekolah pun juga moralitas diajarin. Cuman sekarang ini kalau guru menghukum anaknya lapor ke orang tua, orang tuanya balik ke sekolah menyalahkan guru. Padahal itu bagian daripada membentuk moralitas, bukan hanya kata tapi juga perbuatan. Jadi apa yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa dibenarkan. Itu di sisi yang moralitas. Etika itu adalah perilaku, kompetensinya. Oh, ini orang sopan ya. Tahu dari mana sopan? Memang perilakunya sopan. Dia mencium tangan orang tua. Itu yang sangat dihormati oleh bule. Bule itu di sana nggak ada. Ya, sama orang tua begini doang. Dia di sini salaman dicium tangan. Itu etika. Tapi dari mana taunya bahwa itu baik atau enggak? Itu adalah masyarakat, normatif. Norma. Orang Indonesia bilang itu sopan. Bule tadi biasa aja. Pas bule kesini, orang Indonesia tuh sopan, normatif. Yang tadi dia berpikir tidak baik, masuk ke sini jadi baik. Dia ikut-ikut sekarang. Normatif tuh masyarakat bisa berbeda. Orang Sumatera mungkin kalau orang Jawa orang Sumatera bersendawa itu sopan. Tapi orang Jawa belum tentu. Jadi itu normatif. Jadi bicara tadi lingkungan segala macam, lama-lama jadi berpikir baik atau tidak. Nah, dari 3 pilar ini sebenarnya apa yang kita harapkan dari Sekolah Kader Bangsa? Pertama, kita kembali lagi kepada moralitas. Ya, mungkin tidak dengan menghukum, tapi kita bangkitkan dari mereka bahwa apa yang namanya karakter itu kenapa baik. Ya, silahkan Anda lihat, Anda flashback kembali
dulu seperti apa dan harapannya ke depan seperti apa. Tentu kita tidak menghukum, ya, tapi membangkitkan kebenaran itu di titik benar, kesalahan itu di titik salah. Artinya, dulu Anda pernah nggak tidak jujur? Oh ya, pernah. Pasti, Apa pasti. dampaknya? Ya. Dampaknya, waduh, saya dimarahin sama orang tua saya. Kira-kira gimana perasaan Anda? Rasanya nggak enak, Pak, gini-gini. Kenapa? Tapi Anda lakukan. Karena terpaksa, Pak. Idealis, pragmatis. Oke, nah, kemudian sisi etika itu bicara kompetensinya. Karena ada 3 ya, ada leadership, kemudian ada komunikasi, dan satu lagi empati. Tidak akan pernah jalan semua itu kalau 3 kompetensi ini nggak jalan. Dan tentu ada perilakunya nanti di kelas. Ya. Leadership itu apa sih? Anda sering ngomong leadership, tapi basicnya apa? Anda jalanin apa? Silahkan, yuk kita diskusi bareng-bareng. Jadi inti kembali bahwa Sekolah Kader Bangsa itu mengingatkan kembali, membuat sebuah visi ke depan, ya, untuk menjadi lebih baik. Kenapa harus menjadi lebih baik? Supaya normatifnya juga sama-sama. Ya. Kalau Anda ke Pulau Jawa, ketemu orang dibilang sopan. Ke Sumatera dibilang sopan. Semua bilang sopan, Indonesia bersatu. Ya. Mungkin itu yang bisa dibantu. Ya, Terima kasih. baik Pak. Jadi salah satu untuk pembentukan Ya. karakter itu ada 3 pilar, seperti yang Pak Ridha sampaikan. Ya. 1 moralitas, etika, dan normatif. Nah, ini artinya yang mencoba digali oleh Sekolah Kader Bangsa. Ya, nah Pak Edi, Pak Nur Edi Santoso sebagai salah satu fasilitator yang juga sudah membentuk buku ya, membuat buku mengenai The Power of Character. Ini kira-kira apa yang seperti yang disampaikan Pak Ridha, bahwa untuk pembentukan karakter itu ada 3 pilar yang harus disertai di dalamnya. Ini kira-kira ada nggak tingkat kesulitan dalam implementasinya menurut Pak Edi? Iya, pengalaman beberapa kelas yang kita pernah lakukan itu bahwa kita kan sebetulnya di dalam pelatihan karakter cuman mengingatkan basic dasar, dan kita sebut karakter atau value itu cukup banyak di dunia ini gitu ya. Di Departemen PDK juga bikin, di BUMN juga bikin. Nah, kita mendefinisikan gitu ya dari 2 tokoh. 2 tokoh ini namanya Pak Wahidin Sudirohusodo dan Agus Salim. Nah, konsistensi kehidupan dan karakter beliau kita ketemukan, yaitu 4 yang kita anggap sebagai mother of character, ibunya karakter: jujur, disiplin, peduli, dan berani. Tadi Pak Ridha bilang, nah supaya karakter ini berjalan dengan kuat, perlu didorong dengan 3 kompetensi: empati, komunikasi, dan leadership, supaya jalan. Ya. Nah, kesulitan-kesulitan itu pasti ada. Nah, di dalam pelatihan yang nanti kita akan berikan, itu juga peserta akan kita kasih diagnosa. Artinya kita akan ukur seberapa sih levelnya terkait dengan tingkat kejujuran dia. Yeah. Nah, yang diukur itu bukan tentang pengetahuannya dia. Oh, aku tahu tinggi banget loh tentang jujur, aku kurang tahu tentang jujur. Tapi justru yang kita ukur adalah frekuensi dia melakukan tindakan itu. Jadi keempatnya itu akan kita ukur. Nah, nanti di dalam kita sudah pasti kita akan dorong, karena nggak gampang menerapkan hal-hal kecil. Nah, kita akan mulai dengan metode-metode yang sederhana, kemudian merefleksikan dia untuk bisa menemukan, termasuk nanti diskusi bareng. Karena pengalaman-pengalaman terkait dengan kesulitan melakukan jujur, jangan-jangan ada teman lain loh, aku kok gampang ya. Nah, kenapa? The way-nya gitu. Nah, itu yang nanti kita akan dorong di kelas. Nah, balik lagi terkait dengan pelatihan ini. Nah, nanti justru saya balik lagi gini. Sebetulnya ngomong-ngomong yang kita lakukan ini, tadi isu bertiga yang diomong gitu ya,
terkait dengan saya nangkepnya gini, kompetensi yes, koneksi no. Ini kan menjadi kerusakan dari profesionalitas kita gitu ya. Nah, sehingga jangan-jangan kenapa sih kita menetapkan PNSP, gugus kompetensi nasional, gitu kan? Terus pertanyaannya, pemimpin kita, gitu ya, presiden, menteri, komisaris, presiden komisaris, direktur BUMN dan sebagainya, termasuk gubernur, bupati, wali kota. Kenapa kok nggak dicek dengan kompetensinya? Kenapa hanya dilepas dengan hanya sekedar yang penting akal sehat dan niat baik? Kan gapnya jadi besar. Jadi malah keluar dari cara berpikir profesional menjadi dibawa nggak profesional. Jadi balik lagi mengingatkan kepada para pemimpin Indonesia gitu ya, dan kita semua teman-teman bahwa pentingnya untuk satu, menguatkan judi penny, jujur, disiplin, peduli, berani. Sehingga itu akan menjadi motor penggerak dari setiap langkah kepemimpinan para pemimpin bangsa di Indonesia. Ya, makasih Pak Edi. Jadi intinya kalau bisa ditarik itu sebetulnya sekolah kader bangsa ini juga nantinya bisa semacam BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, khusus berkaitan dengan karakter gitu ya. Mudah-mudahan. Harapannya. Sebenarnya sudah ada juga sih yang membuat sebuah sertifikasi atau asesmen karakter. Ya, tapi ya itu perlu diuji lagi ya. Karena memang tidak mudah. Ya semoga nanti sekolah kader bangsa berafiliasi dengan BNSP khusus untuk pembentukan karakter. Oke, yang berani itu kan juga kita lihat ya, kalau diakses pemimpin kita banyak yang berani banget sekarang ini, ya kan? Tapi malah outset gitu, keberanian terlalu berani. Beraninya itu ini, berani korupsi gitu ya. Berani nanti paling saya dihukum 5 tahun nggak apa-apa, kan itu keberanian ini yang negatif gitu ya. Tapi di dalam pembangunan karakter ini, berani itu memang sikap mental. Kita punya kompetensi, kita punya jiwa pemberi, atau kita punya kejujuran, disiplin, tapi kalau nggak berani nggak muncul. Justru kita harus menghadirkan rakyat ini punya rasa keberanian yang tinggi gitu ya. Jadi ya, saya tetap terpengaruh ya, narasi-narasi yang muncul dengan Iran itu mempengaruhi kognitif saya. Kok bisa ya anak segitu, kayak Palestina itu kan, anak-anak itu kan orang dijajah terus oleh Israel, anak itu berani, dia tuh pokoknya mati. Wah, ini kan sikap ya. Kita pengen lah ke depan bangsa ini juga memiliki anak-anak bangsa yang berani mengatakan ini tidak benar, ini benar. Itu jadi konteksnya ke sana. Jadi keberanian untuk melakukan kebenaran dan melakukan sesuatu yang benar di sini ya. Dan terakhir tadi kompetensi sudah pasti ya. Kompetensi yang harus dimiliki para pemimpin atau para calon audiens kita itu, bahwa ketika kita ingin orang berkarakter itu memiliki 4 nilai dan 1 kompetensi dengan 3 pilar skill tadi, pemimpinan, komunikasi, dan empati. Ya, Mas Pak Agus Badai, bahwa dari apa yang disampaikan Pak Agus mengenai mother of character, ada 4 berikut parameternya, dari jujur, disiplin, peduli, dan berani, ditambah dengan kompetensi, dengan didukung oleh 3 pilar tadi, pasti akan ini nanti kalau ini bisa diterapkan secara total, mungkin barangkali bisa membentuk masyarakat Indonesia lebih baik. Nah, kita tahu juga bahwa pembentukan ini tidak mudah, karena kalau dari tadi kita hanya berbicara dari sisi eksekutif saja, dari pemerintahan, tapi kita juga harus tahu bahwa pembentukan karakter itu juga bisa dari private, dari swasta. Artinya harus ada sinergi antara eksekutif, pemerintahan dengan pihak swasta. Bagaimana bisa
mensinkronkan, mengharmonisasi sehingga pembentukan pembentukan karakter ini bisa berjalan seirama. Kita tahu di Indonesia saat ini boleh dikatakan memang seperti apa yang tadi Pak Imam sampaikan, masih dalam tahapan transaksional Pak ya kepemimpinan kita. Sebenarnya kita tahu bahwa kepemimpinan di Indonesia ini ada dua hal yang cukup memprihatinkan kita. Satu, kepemimpinan itu atau kekuasaan itu candu Pak. Artinya dia itu akan terus bagi seseorang yang pernah mengalami kekuasaan. Sementara kita tahu bahwa ketika seseorang dulu berkuasa, dia diam. Tapi ketika sudah di luar kekuasaan, dia akan mencoba masuk ke kekuasaan lagi. Artinya itu candu, satu yang pertama. Dan yang kedua, kekuasaan itu juga beranak pinak, Pak. Artinya, menurut pendapat saya beranak pinak. Artinya, ketika seseorang sudah dalam tampuk kepemimpinan atau tampuk kekuasaan, dia akan mencoba untuk bagaimana dia meneruskan kepemimpinannya kepada apakah anaknya, istrinya, lingkungannya, dan sebagainya. Dan itu kita alami saat ini. Nah, menurut Pak Edi, kira-kira secara umum keterkaitan kekuasaan dengan karakter itu bagaimana, Pak? Di dalam pelatihan kita juga mengingatkan kepada teman-teman gitu ya saat di kelas. Misalnya kita mensitir kaitannya dengan apa yang dikatakan Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln itu salah satu menurut saya tokoh dunia yang memang berkarakter dari mudanya. Sejak dia menjadi lawyer, bahkan di sekolah, banyak cerita-cerita tentang Abraham Lincoln, karakter itu teruji. Dari sulit hidup sampai dia menjadi pemimpin. Bahkan dalam puncak kepemimpinan sebagai presiden, dia bilang begini, sebetulnya manusia itu di dunia, seluruhnya itu akan berhasil menjaga karakternya, itu lulus kalau diuji dengan kesederhanaan atau kesulitan, kesengsaraan. Tapi karakter orang itu akan benar-benar teruji dia berkarakter atau tidak, itu lihatlah kalau dia dikasih kekuasaan. Nah, kita bisa lihat, saya nggak ngomong di Indonesia gitu ya, tapi penduduk atau rakyat Indonesia bisa ngerasain lah itu. Gimana sih orang yang dulu dan setelah jadi pemimpin, kemudian perilakunya, karakternya seperti apa. Lah, itulah. Jadi apakah dia orang berkarakter atau tidak? Nah, itu ujilah dengan kepemimpinan. Jadi teman-teman, pilihlah, karena memang pilihlah gini. Mengukur karakter itu memang gampang-gampang susah. Contohnya gini, saya ngasih sesuatu kepada Pak Rida gitu kan, kepada Mas Imam gitu kan. Waktu ngasih senyum, saya ngucapin iya. Tapi jangan-jangan saya punya niat yang lain. Karena saya punya tujuan, di depan ada wartawan sih, maka saya senyum. Jadi transaksional ya? Ya, balik lagi kembali ke transaksional. Sekarang pertanyaannya, apakah, nah, dalam definisi dalam pelatihan kita, maka karakter itu sesuatu reputasi karakter yang mereka lakukan, yang membantu performa dia, dan itu selalu dilakukan baik ada orang lihat atau nggak ada orang lihat. Itu definisi yang kita bikin di dalam pelatihan. Nah, balik lagi kembali tadi terkait dengan power itu candu. Nah, saya membaca salah satu referensi yang masih up to date dan kebetulan orangnya masih hidup. Itu Zhurongzi. Zhurongzi adalah satu pemimpin, dia adalah orang susah. Karena di zaman itu kan disuruh kerja rodi semuanya. Dia termasuk orang yang sulit. Miskin, kemudian bisa sekolah, kemudian pernah jadi wali kota. Kalau tidak salah dia pernah masuk, kalau di Indonesia itu seperti IPDN. Dia masuk pegawai negeri dan sebagainya. Pernah dia berpikirnya ekonom gitu ya. Bagaimana kemajuan ekonomi, makmur dan sejahtera dengan kekuatan ekonomi. Tetapi waktu saat itu agak bertentangan dengan pemimpin yang sebelumnya. Dianggap lu kebarat-baratan. Maka disingkirin dia. Nah, tapi begitu dia dapat kekuasaan sebagai Perdana Menteri, justru dialah orang yang pertama ngomong. Sediakan
100 peti untuk para koruptor. Sediakan 1 kalau itu saya lakukan. Yang dia lakukan, termasuk teman dekatnya selevel menteri, itu dia tangkap. Saya nggak kebayang kalau saya jadi Jurongci, punya teman baik di sebelah saya yang dulu berjuang, sekarang dia korupsi, gue tangkap. Saya kok bayangnya di Indonesia ada nggak yang karakternya yang seperti itu? Iya. Semoga aja ada, kita berdoa Iya. positif gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ada kalau diviralkan. Kalau nggak diviralkan diam-diam aja. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bahkan sebagai pemimpin yang efektif, dia mencari calon-calon yang terbaik yang sekarang ini menjadi Xi Jinping ini. Itu adalah lanjutan dari beliau. Dan setelah dia tidak menjadi Perdana Menteri, apa yang dilakukan? Dia sama sekali tidak mau terlibat, tidak mau cawe-cawe, diserahkan karena sustainability kepemimpinan berlanjut tanpa dengan gangguan yang mereka. Karena dia sudah mengukur ini kompeten, ini kredibel, ini berkarakter, maka sudah pada tempatnya lah dia lepaskan. Dan sampai hari ini Jurongci tidak pernah ada masuk dalam berita dimanapun, bahkan di dalam kekayaan atau dimanapun, itu tidak ada beritanya. Jadi menghilang begitu saja, dan kesuksesan maksudnya memberikan warisan pemimpin sukses berikutnya, itulah yang diwariskan oleh Jurongci. Semoga itu terjadi di Indonesia. Ya, Terima kasih. makasih Itu aja. Pak Edi. Ini satu pendapat yang cukup menarik juga ya, bahwa satu kekuasaan yang dilandasi dengan kesederhanaan itu ujungnya pasti akan memberikan satu kontribusi yang baik untuk kemajuan satu bangsa. Nah, kembali kepada judul kita, Quo Vadis, kepemimpinan yang berkarakter. Mau kemanakah engkau pergi, pemimpin yang berkarakter seperti yang gitu. Nah, sementara kita tahu seperti apa yang tadi disampaikan Pak Edi mengenai pemimpin, kekuasaan itu candu, kekuasaan itu beranak pinak. Sebelum kita closing, saya ingin pendapat Pak Imam sama Pak Rida, bagaimana sih sebenarnya mengurangi supaya kekuasaan itu tidak menjadi candu yang memabukkan, gitu ya, dan juga tidak terus menjadi sesuatu yang beranak pinak, terutama bagi kehidupan istilahnya bermasyarakat di Indonesia. Kira-kira gimana, Pak? Makasih Pak Toto. Sepertinya kita semua sepakat ya, para cendekia intelektual sudah sepakat, maka ada ungkapan tadi, kekuasaan itu adalah candu. Kenapa? Karena potensi destruktifnya itu besar sekali dalam diri setiap orang kan. Karena ketika orang berkuasa itu dia punya kekuasaan, kebijakan, pengaruh, dana, perintah, kan semua berkumpul dalam dirinya. Karena itulah sistem demokrasi sebenarnya membatasi, dia membuat penjagaan-penjagaan agar kekuasaan itu dibatasi, tidak kemudian menjadi berlebihan, tidak menjadi berlebihan dari asas-asas kepatutan, termasuk adalah tadi beranak pinak gitu lah. Nah, maka demokrasi itu sendiri yang sedang kita itu sebenarnya sudah membuat aturan yang harus dijalankan apa? Bahwa kekuasaan itu harus dibatasi. Entah 1 periode, 2 periode, kan gitu. Yang kedua adalah penegakan hukum itu harus tegas gitu. Karena apa tadi? Karena potensi untuk melanggarnya sangat besar, maka harus ditamengi oleh penegakan hukum. Berarti sistem eksternal kita, dalam hal ini aparat penegak hukum, itu harus tegas, kan di sini titik lemahnya. Kemudian para mereka yang sudah diberi amanah harus juga membuat sistem diri penjagaan dirinya untuk tidak offside tadi. Nah, sebagai contoh Pak Toto, yang sudah sangat kita pahami ya, di Kesultanan Utsmani itu ada khalifah namanya Sulaiman Al-Qanuni, itu sangat terkenal. Itu dia di mahkotanya itu besar sekali itu, gelembung begitu ya. Itu di dalamnya adalah apa isinya? Isinya kain kafan.
Jadi dia sendiri membuat metode dirinya bahwa dia sebagai khalifah harus melahirkan keputusan yang bijaksana, harus taat hukum. Pengingatnya, anchor remindernya adalah kain kafan gitu loh. Bahwa kamu itu dalam sepersekian detik kamu bisa mati. Ini kan ijtihad seorang khalifah gitu loh. Nah sekarang apakah ada mekanisme, arahan atau nuansa itu pada pemimpin-pemimpin kita hari ini? Sementara narasi-narasi yang adalah narasi nepotisme, narasi mengangkat anak istri. Kenapa? Karena candunya tidak dibatasi. Sementara eksternal kita, masyarakat, makin permisif. Udahlah nggak apa-apalah, yang penting aku dapat uang, yang penting aku dapat bansos, yang penting udahlah. Akhirnya menjadi seperti itu, Pak. Lebih cenderung ke transaksional ya. Jadi Kamu untung bagaimana, saya untungnya apa. semuanya jadi transaksional. Nah, Ya. kalau sudah begitu, sampai kapan mau seperti ini terus? Ya. Di mana keberkahannya? Ya, kalau kita bicara akhirat, di mana keberkahannya? Kalau kita bicara dunia saja, di mana manfaatnya? Kan Ya. begitu kan? Ya. Nah, kita harus tegas kepada para pemimpin-pemimpin hari ini yang sedang duduk di eksekutif, legislatif. Ayo sadarlah Anda semua yang diberi amanah. Anda itu diberi amanah ini sebentar saja. Jadikan yang sebentar ini sebagai sebuah instrumen Anda untuk beramal, untuk kepentingan akhirat Anda, bahkan yang jauh lebih besar lagi untuk kepentingan masyarakat Anda ini semua. Anda akan mendapatkan surga, tetapi Anda juga mendapat ancaman neraka paling awal. Nah, nerakanya ini yang dilupakan sama pemimpin kita hari ini. Maunya yang enak-enaknya aja gitu. Sementara masyarakatnya tadi kan kembali kan, ya sudah permisif lagi transaksional. Jadi dua itu, Pak. Ya. Eksternalnya harus ditegakkan. Penegakan hukumnya harus jelas, tegas, tanpa tendeng aling-aling, kan begitu kata Rasulullah. Seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Sebegitunya Rasulullah. Berarti yang kedua ya, masing-masing pribadi harus punya sistem kesadaran bagaimana mereka membatasi dirinya, dalam menggunakan kekuasaannya. Ya, satu law enforcement, dan yang kedua pembatasan diri terhadap perilakunya. Dan ini saya kira cocok dengan pembentukan karakter yang mencoba akan diinisiasi oleh SKB, Sekolah Kader Bangsa. Pak Imam gimana, Pak? Pak Rida. Ya, saya mungkin melanjuti sedikit cerita. Iya. Saya dengar cerita Pak Imam ini, saya membandingkan dua cerita. Yaitu Raja Firaun dan satu sisi Nabi Musa. Ya, kenapa ini pembandingan sangat luar biasa? Yang satu tidak ada pembatas. Yang satu hukumnya saya. Tidak ada hukum yang lain. Saya mau melakukan apa-apa, tidak ada yang menegur. Saya sampai berani mengangkat diri saya adalah Tuhan. Ini satu sisi. Dan akhirnya jadi banyak sekali yang kejadian yang tidak seharusnya dijalankan oleh si Firaun. Satu sisi ada Nabi Musa, bawa masyarakat yang harus melarikan diri dari Mesir menuju ke satu tanah yang dijanjikan, dan sudah kepepet. Dan di situ muncul leadership. Ya, bagaimana tetap berpatokan kepada yang di atas, yang tadi Pak Iman sampaikan. Tetap ada yang di atas. Berdoa, mukjizat kemudian muncul, lautnya terbelah dan bisa diberangkatkan. Yang sombong masuk ke laut, kemudian lautnya ekosistemnya berantakan, hancur, mereka hancur. Tapi yang tetap berpatokan, kemudian ada batasnya, batas itu adalah antara hidup dan mati, sampai sana dia selamat membawa masyarakatnya. Poinnya sebenarnya gini, karakter itu bisa dibentuk dengan tujuannya apa sih? Ya, kalau kita masih ingat tadi pilar yang pertama bicara soal waktu kita diajarin sama orang tua kita, kamu harus sholat ya, karena sholat itu akan bla 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 bla. Kamu harus belajar ya, karena dengan belajar kamu akan pinter, nanti cari kerja lebih gampang. Selalu berbicara soal visi. Sama dengan Nabi Musa, ada visinya ke depan. Kalau
visinya saya. Tidak ada yang jauh di atas saya selain saya. Di situ kesombongan. Jadi bicara tadi teman-teman di sini bahwa leadership itu bukan kesombongan. Leadership benar ada batasnya, dan leadership itu punya visi jauh ke depan. Ya kalau Pak Prabowo sudah menyatakan apa? Indonesia emas ya. Yeah. Nah itu, dan tapi bagaimana membawa masyarakat ini untuk bergerak ke sana itu seperti apa? Ya. Jadi kembali bahwa semua ada batasnya. Tetap di atas ada yang di atas, dan tentu bagaimana kita menjaga karakter ini untuk terbentuk dan berjalan di jalan yang sesuai yang diinginkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus, Pak Edi, Pak Rida, dan Pak Imam untuk diskusi kita hari ini yang membahas masalah kepemimpinan yang berkarakter ya. Kemana engkau pergi pemimpin yang berkarakter. Jadi memang pemimpin kekuasaan, kalau pemimpin berarti terkaitannya dengan kekuasaan. Seperti yang tadi Pak Imam sampaikan, ada dua hal sebetulnya. Kekuasaan itu bisa istilahnya direm lah ya, supaya tidak melebihi, tidak offside. Yang pertama adalah mengenai bahwa itu ada law enforcement-nya harus jelas. Terus yang kedua ada semacam mawas diri dalam diri pemimpin itu, bahwa dia itu melakukan sesuatu itu untuk kemaslahatan bersama. Jangan sampai seperti apa yang tadi Pak Rida sampaikan, itu seperti Raja Fir'aun ya. Semua keputusan adalah saya ya. Jadi tidak ada batasannya. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Gus mengenai bagaimana cara-caranya. Tapi yang pasti dari dua ini semoga bisa nanti dilakukan kolaborasi untuk oleh Sekolah Kader Bangsa menginisiasi hal ini sehingga terbentuklah karakter seperti yang kita kehendaki bersama. Tapi yang pasti bahwa saat ini di Indonesia disparitas atau perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan dan sebagainya, itulah menjadi tantangan kita bersama Sekolah Kader Bangsa untuk membentuk karakter seperti yang diinginkan. Itu demikian kira-kira diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana sebetulnya karakter itu harus berjalan dan bagaimana karakter itu harus dibentuk. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu di channel TV Sekolah Kader Bangsa Wasalim, satu TV yang memberi makna pada setiap peristiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.